Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, bertemu lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi Kabinet Selaras tahun 2024. Nah, Sobat Suara, pada episode kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang sedikit mengenai dunia perkuliahan. Jadi teman-teman nih yang mungkin dari mahasiswa baru, mahasiswa semester 3 ataupun semester 5 atau semester yang ke atas mungkin sudah lebih mengenal terkait dunia-dunia perkuliahan yang ada di kampus kita tercinta Universitas 11 Maret. Namun pada episode kali ini kita akan membahas lebih rinci terkait sarana dan prasarana yang ada di Universitas 11 Maret, khususnya di fakultas kita tercinta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, Sobat Suara, pada hari ini kita akan kedatangan tamu spesial kita yang akan menjadi narasumber kita, yang akan memberikan informasi-informasi mengenai sarana dan prasarana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sehari-hari kita gunakan untuk perkuliahan. Mungkin langsung saja kita sambut Mas Ibnu sebagai narasumber yang akan membersamai kita dalam podcast kita pada hari ini, guys. Gimana Mas Ibnu? Udah siap? Insya Allah siap. Gimana perjalanannya saat menuju podcast hari ini? Alhamdulillah lancar ya, cuman tadi jalan gerimis dikit. Terus pas nyampe kampus dicegat dulu, suruh tugas kelompok kerkom dulu, baru bisa kesini. Ya, mungkin Mas Ibnu udah meluangkan waktu, udah effort buat datang ke sini meskipun gerimis, tapi nggak menghalangi Mas Ibnu untuk datang ke kampus ini ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin langsung saja Mas. Mas Ibnu ini dari angkatan berapa Mas? Aku angkatan 2021, pendidikan ekonomi juga. Hatinya Nando aku. Nah, ini Mas, ini kan kita kan mau membahas terkait sarana dan prasarana yang ada di lingkungan FKIP. Nah, kebetulan kan di FKIP kan merupakan fakultas terbesar yang ada di Universitas 11 Maret ya Mas ya. Nah, kita tahu bahwa di FKIP sendiri tuh ada beberapa kampus cabang yang juga menjadi yang digunakan untuk mahasiswa FKIP untuk menjalani perkuliahan. Nah, mungkin Mas Ibnu bisa menceritakan terkait kondisi dari sarana dan prasarana yang ada di kampus pusat ataupun kampus cabang yang ada di FKIP ini. Mungkin bisa dimulai di kampus Kentingan terlebih dahulu Mas, gimana kondisinya? Apakah kondisi yang ada di kampus ini tuh sudah layak atau belum untuk menjalani perkuliahan sehari-hari, mulai dari bangku mungkin atau dari ruangan kelas dan lain-lain gitu. Oke. Tapi mungkin sebelum aku bahas terkait dengan kondisi fasilitasnya, aku pengen kita semua nyamain persepsi kita dulu. Jangan lupa kalau misalkan kita ini kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu ya. Iya. Ya mungkin ketika kalian masuk UNS kalian udah berekspektasi tinggi gitu kan. Nah tapi ya realitanya mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Dan juga mungkin aku juga pengen ngasih tahu, karena kita universitas terbaik gitu ya, salah satu yang terbaik di Indonesia maksudnya, kita juga harus tahu kira-kira standarnya itu gimana sih. Jadi kita punya tolak ukur gitu loh, kira-kira fasilitas kayak ini udah layak apa belum, dari pemerintah misalkan apakah ada standarisasinya atau enggak dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin di sini aku bahas terkait dengan standarisasinya dulu ya. Sebenarnya pemerintah sendiri itu ada satu undang-undang yang mengatur terkait dengan sarana prasarana ya, terkait fasilitas, yaitu Permendikbud pasal 34 nomor 3 tahun 2020. Nah dalam itu tuh mengatakan bahwasanya di kampus itu harus adanya fasilitas yang menunjang media pembelajaran, peralatan pendidikan, parabot, dan fasilitas umum. Cuman kalau misalkan kita lihat realitanya di FKIP khususnya ya, kemarin kebetulan dari BEM FKIP juga udah berkeliling gitu. Kita datangin setiap kampus cabang, kita datangin tiap prodi, tiap himpunan untuk mendengar secara langsung gimana kondisi perkuliahan di masing-masing prodi gitu. Sebenarnya beberapa prodi itu udah ada yang fasilitasnya bagus banget, tapi beberapa juga ada yang fasilitasnya kurang banget. Cuma yang disayangkan adalah untuk UNS gitu, yang notabene salah satu kampus terbaik, fasilitas dasar seperti fasilitas penunjang pembelajarannya itu masih kurang. Kemarin tuh ada teman-teman yang cerita mereka bahkan ada sempat belajarnya itu lesehan. UNS loh. Beneran itu Mas? Beneran.
Tapi cuman beberapa hari aja. Jadi di kampus Kebumen, mereka tuh beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian kursinya tiba-tiba hilang. Itu dicuri atau emang sengaja dijual atau gimana itu Mas? Nah, itu sampai sekarang nggak ada kejelasan. Entah dijual, entah dicuri, itu nggak ada yang tahu. Dari fakultas apa nggak nanyain satpam atau dosen-dosen terkait dari prodi tersebut buat nanyain kemana hilangnya kursi itu, kok bisa hilang gitu loh? Kan aneh ya, sekelas UNS kehilangan kursi yang membuat mahasiswanya untuk lesehan dalam perkuliahan. Itu apa nggak menghambat banget itu? Iya, nah itu juga aku ya kemarin cerita dari teman-teman Kebumen, mereka juga kebingungan. Dan dari fakultasnya itu nggak ngasih tahu kenapa kok kursi itu tiba-tiba hilang. Pokoknya kursi hilang, mereka kurang lebih seminggu belajar dengan lesehan, dan ketika diganti kursi itu pun bukan kursi yang baru gitu, tapi kursi yang udah lama. Itu diambil dari mana Mas kursinya? Oh, itu aku kurang tahu. Pokoknya tiba-tiba kursi hilang, kursi diganti, tapi kursinya udah lama gitu kan, kursi baru. Itu full satu kelas kursinya hilang? Satu kelas. Oh iya, ngeri juga ya Mas ya. Unik juga sebenarnya. Terus dari kebijakan kampus sendiri buat ngatasi hal itu tuh gimana Mas? Ini juga unik. Kampus tuh kayak bener-bener pertama dari responnya nggak gercep. Ya seminggu belajar lesehan gitu kan, kurang lebih seminggu, mungkin nggak seminggu banget. Nah itu tiba-tiba udah ganti kursi aja, dan kursi bekas gitu, dan nggak ada kejelasan sama sekali, dan nggak ditindaklanjutin gitu. Ini kan kayak UNS gitu loh, kok bisa? Kenapa nggak dicari tahu kenapa penyebabnya, terus evaluasi, entah mungkin dari segi keamanan atau apa, atau mungkin kita bisa berpikiran kalau misalkan itu mungkin ordal yang jual gitu kan, karena bisa aja, dan mereka pun nggak memberikan klarifikasi gitu, kenapa kok kursi-kursi itu bisa hilang. Itu sih sebenarnya kemarin cerita yang paling nyeleneh gitu ya. Kan kita kan kalau di FAIP sendiri Mas, kita kan udah terkenal terkait hilangnya helm. Tapi ini aku jujur baru dengar terkait hilangnya kursi ini di luar nalar banget. Sekelas kampus UNS, sefakultas yang notabene terbesar di UNS juga, yang memiliki beberapa puluhan prodi ya Mas, hampir 20-an bisa kehilangan kursi dalam waktu semalam dan membuat perkuliahan itu jadi terhambat itu. Itu kan sangat disayangkan sekali. Nah, mungkin selain kursi itu tadi, apakah ada fasilitas-fasilitas mulai dari ruang kelas, parkiran, dan juga tempat-tempat umum yang ada di FKIP itu yang juga yang membuat mahasiswa itu terhambat itu loh Mas. Jadi selama mengikuti perkuliahan baik di luar jam perkuliahan maupun di dalam perkuliahan itu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terkait ruang kelas ya, aku mungkin ambil cerita yang paling unik lagi nih. Di kampus Ngoresan. Ya, kampus Ngoresan kan sebenarnya baru-baru ini ada pagar ya, sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Yaitu kampus benar-benar nyatu sama warga, dan ada lapangan. Nah itu pernah ada cerita kambing masuk kelas. Kambing masuk kelas? Kambing masuk kelas, itu bayangin itu nyeleneh banget gitu kan, kambing masuk kelas. Ya itu di kampus Ngoresan, dan mereka pun beberapa kali juga membicarakan terkait dengan kurangnya, mereka kan ada itu ya, pendidikan seni rupa. Otomatis mereka tuh kayak mungkin istilahnya apa ya, laboratorium, kayak ruang praktek gitulah. Mungkin ada peralatan buat memahat atau mungkin buat motong-motong. Nah itu sendiri dari kampus tuh nggak apa ya, menyediakan tapi yang rusak. Ada tapi nggak bisa dipakai. Ya kalau kali itu ya sama aja ya Mas ya. Iya, sebenarnya itu nggak menyediakan sih, cuman ya udah yang penting buat ada formalitas aja, gitu. Formalitas aja. Ya kemarin tuh cerita dari teman-teman PSR gitu, jadi banyak alat-alat praktek yang rusak gitu, jadi mereka nggak bisa praktik secara maksimal. Yang baik lagi seharusnya itu berdasarkan Permendikbud tadi, ini harusnya udah diakomodir sama pihak fakultas atau pihak univ gitu, tapi nyatanya nggak seperti itu. Bahkan kemarin juga di awal tahun ini kampus Ngoresan sempat jadi tempat pembuangan. Tempat pembuangan? Di mana itu Mas? Jadi kalau misalnya kamu ingat berita gedung A kebakaran. Wah, itu tahun berapa ini? Soalnya baru semester 3, belum pernah mendengar. Tahun berapa itu ya? Ya pokoknya waktu sempat ada kejadian di gedung A itu kebakaran. Dan aku nggak tahu apa kebijakan fakultas sampai-sampai barang-barang kebakaran itu dibuang ke kampus Ngoresan. Itu aneh banget. Tapi waktu itu kami dari BEM juga udah bersuara, tapi langsung ke rektorat. Kami mempertanyakan kenapa kok itu fasilitas malah dibuang ke kampus, kenapa nggak dilelang dan lain sebagainya. Ya, dan mereka alasan akhirnya tapi sekarang udah dibersihkan gitu lah. Cuman harapannya jangan sampai hal-hal nyeleneh kayak gitu keulang lagi gitu. Karena bayangin kampus yang harusnya tempat kita belajar gitu ya, tempat kita menuntut ilmu, nyari pengalaman, malah dipakai untuk pembuangan gitu kan. Itu kan hal yang apa ya, nggak pantas banget gitu. Oh ya, tadi aku menyoroti
yang Mas Ibnu katakan terkait fasilitas yang tadinya buat praktikum tapi tidak ada, malah diberikan yang fasilitas yang kurang memadai atau bisa dikatakan jelek gitu. Nah, dari BEM FKIP sendiri itu apa udah mengadvokasikan ke fakultas atau ke univ gitu, dan responnya gimana Mas? Nah, sebenarnya terkait itu ya, kami sebenarnya mengadvokasikannya lebih ke kampus Ngoresan secara keseluruhan. Itu kami udah ke fakultas, udah ke univ. Yang waktu kami highlight yang pertama itu terkait dengan kampus Ngoresan jadi tempat pembuangan gitu. Yang akhirnya itu dibereskan, dan juga kami juga menyuarakan terkait dengan akses jalan, karena pas aku ke kampus Ngoresan tuh akses jalannya benar-benar hancur. Itu benar-benar nggak kayak kamu masuk kampus. Bahkan itu bayangin di dalam kampus tuh ada pemukiman warga, ada satu rumah warga di dalam kampus. Pemukiman warga? Iya, makanya itu aku juga bingung, maksudnya apakah ini emang tanah warga atau itu sivitas Emang itu nggak akademika? ada kejelasannya Mas? Kayak itu tanah siapa, milik UNS atau milik warga gitu? Belum ada kejelasan. Bahkan Ngoresan tuh lebih unik lagi karena itu lempar-lemparan F-core sama F-Keep. Iya. Jadi kenapa mungkin itu nggak terlalu diperhatikan, karena F-Keep ngerasa itu F-core itu bilang F-Keep, tapi masa F-core catnya ungu, ya kan? Kan ya aneh ya Mas ya? Kan aneh gitu. Itu. Terus ini Mas, aku pernah dengar cerita terkait yang di kampus 4 di Kleco, itu tuh anak teknologi pendidikan kalau nggak salah, itu sampai pindah ke kampus pusat karena ruangannya nggak ada atau gimana? Iya, kalau misalnya teknologi pendidikan tuh sebenarnya terkait laboratorium komputer ya. Oh. Mereka tuh, kalau setahuku, mereka tuh harus pindah dulu ke Pabelan, ke tempatnya PTIK. Untuk yaitu praktek komputer. Dan kemarin juga sempat dengar-dengar cerita, aku lupa dari Tekpen apa bukan ya. Mereka tuh kurang LCD. Kekurangan LCD? Iya, kurang LCD. Jadi mereka pengen belajar tuh gak ada LCD-nya. Ya kita aja, maksudnya aku aja sebagai guru yang masih magang di SMK, aku tuh ngerasa LCD tuh perlu banget gitu. Aku kalau ngajar tuh harus ada LCD gitu. Karena emang aku di perkuliahan pun diajarkan kan kelas digital gitu. Aku pakai media-media pembelajaran digital. Nah, itu jadi LCD penting banget. Nah, ini kampus gitu kan, yang notabene tempat belajar mahasiswa. Nggak ada LCD itu kan kebangetan banget. Itu kayak media pembelajaran yang menurutku penting banget lah. Mungkin kalau misalkan di kampus tuh udah setara papan tulis mungkin kalau SMA. Nah, itu bisa-bisanya F-Keep tuh kekurangan LCD. Padahal kan kalau kita tahu kan pendidikan saat ini kan juga harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya Mas ya. Iya. Tapi kalau nggak ada LCD pun sangat kesusahan, apalagi buat dosen, buat mahasiswa yang ingin misal presentasi atau menampilkan PPT itu pasti juga akan menghambat. Iya. Tapi saat ini apakah udah ada pergerakan tersendiri Mas dari kampus kita? Apakah udah ada perkembangan gitu terkait masalah-masalah seperti fasilitas yang disebutkan Mas Ibnu tadi? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara pergerakan ya, sebenarnya setahuku tiap himpunan itu rutin ngadain yang namanya audiensi. Oh iya. Oke, nah cuman ini sedikit hal yang unik juga. Jadi ada beberapa prodi yang ketika audiensi itu keluhannya cepat ditanganin, fasilitas yang kurang cepat diadain. Tapi ada beberapa prodi, kemarin salah satunya aku ambil contoh PG PAUD, mereka tuh cerita hasil audiensi 3 tahun yang lalu sama audiensi yang tahun ini itu sama aja, yang dikeluhin tuh sama. Jadi benar-benar nggak ada tindak lanjut dari kampus terkait hasil audiensi ini. Aku nggak tahu kesalahannya dari mana, tapi ketika dikomunikasikan ke pihak prodi udah mengajukan ke pihak fakultas. Cuman pihak fakultas bilang antri atau apa gitu ya. Ya itu lucu juga sih, ada sistem antrian gitu. Nggak wajar, antri sampai 3 tahun tuh kan. Iya. Entah itu memang benar-benar antri saking banyaknya yang mengadvokasikan atau mengusulkan terkait ruangan fasilitas-fasilitas yang kurang, atau emang nggak dilakukan gitu. Ya sebenarnya yang kemarin di highlight juga yaitu tadi kesenjangan itu. Ada beberapa prodi yang pengadaannya cepat, ada beberapa prodi yang pengembangannya lambat, ada prodi yang fasilitas sudah bagus. Kita ambil contoh aja pendidikan ekonomi lah. Kita sebenarnya harus bersyukur gitu. Kalau secara ruang kelas kita tuh salah satu yang diunggulkan ya, cukup ya unggul lah gitu kan. Kita punya smart TV, kita udah AC, kita udah secara ruang kelas udah proper lah. Minusnya mungkin ada beberapa kursi yang udah agak tua aja, tapi secara untuk media pembelajaran inti insya Allah tercukupi lah ya. Nah cuman di beberapa prodi tuh ada yang parah banget gitu. Ada yang jangankan TV tadi, LCD aja kurang. LCD aja kadang-kadang harus bawa. Bahkan selevel kabel HDMI aja mereka tuh harus nyediain sendiri. Dari pihak univ tuh nggak nyediain. Bahkan ada beberapa cerita juga dosen tuh sampai nggak mau ngajar karena ya itu tadi kelasnya panas, fasilitasnya nggak mencukupi, sampai titik dosen nggak mau ngajar gitu. Menurutku ini kayak udah hal yang kebangetan banget. Dan sampai saat ini pun kita udah berkali-kali, Pak ini kelas ada yang kurang, ini prodi ini kurang, gini.
ya nggak ada tindakan gitu. Dan sebenarnya yang kita pengen tahu tuh transparansi pembangunannya. Iya. Arah pembangunan itu kemana sih kira-kira? Ya kan? Karena kalau misalkan kita lihat, ya otomatis kalau misalkan prioritas mahasiswa, otomatis media pembelajaran dulu nggak sih? Perangkat yang penunjangnya dulu nggak sih? Entah itu alat praktik, entah itu alat pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi ya kita nggak tahu pembangunan tuh yang didahulukan apa gitu. Karena kalau yang kita lihat malah cover-covernya, bagian luarnya. Kalau misalkan kita main ke kampus Kleco, itu dari luar bagus banget. Kampus-kampus lain juga kurang lebih sama gitu. Tapi ya itu dalamnya secara untuk media pembelajaran aja nggak ada gitu. Ya itu sih sebenarnya yang kita penasaran gitu. Sebenarnya fakultas tuh yang ngebangun tuh apa dulu sih? Kalau dari BMFKIP sendiri tuh apakah pernah dikasih lihat terkait transparansi dana dari pihak fakultas ataupun pihak rektorat terkait pembangunan kok bisa sampai kita mengusulkan ke fakultas atau mengadvokasikan terkait sarana dan prasarana itu nggak segera ditangani itu mas. Kan kita juga pengen tahu sebenarnya itu prasarana yang rusak itu emang ada dananya sendiri atau gimana gitu. Nah, terkait itu transparansi pendanaan itu. sebenarnya kalau dari kami sendiri belum dapat ya, aku khususnya aku. Kalau misalkan kemarin ngobrol-ngobrol juga, kebetulan kan di periode sebelumnya WD 3 yang bidang pengadaan sarana prasarana itu kan dosennya Presmikdat gitu ya. Nah itu sempat dikasih lihat sedikit kira-kira prioritasnya apa gitu. Dan kemarin tuh yang dikasih lihat adalah pembangunan parkiran di dekat NH. Oh iya. Yang gedung apa ya itu? Gedung E apa ya? E ya. Iya gedung E. Gedung ENH itu pengen bikin parkir tingkat kayak di gedung C. Iya. Ya cuman sampai sekarang tuh juga masih belum kelihatan. Dan ya itu sebenarnya urgent juga karena kalau misalnya kita ngomong fasilitas umum, salah satu yang kurang tuh parkiran. Ya kan? Sepakat ya, mungkin gedung B juga bener. relate nggak sih parkiran? Relate ya. Ya itu. Kemarin sih katanya prioritasnya itu, tapi sampai sekarang juga masih belum kelihatan. Kadang pun di parkiran-parkiran tuh CCTV-nya malah kayak CCTV mati, cuma pajangan doang gitu. Iya. Iya, sebenarnya tuh kemarin juga kita sempat angkat tuh. Soalnya kan ya kemarin sempat ngadain survei kecil-kecilan. Iya. Di BMFKIP sendiri yang hilang helm tuh udah sekitaran 20-an. Ada satu orang yang kehilangan helm 3 kali. Oh iya, denger ceritanya. Iya, dia tuh sampai sambat kenapa harus aku gitu. Karena 3 kali gitu kan hilangnya dan dia terus. Nah, sebenarnya kita tuh udah kita sampai bikin surat permohonan untuk pengadaan CCTV di parkiran gedung C. Dan sampai saat ini itu nggak ada. Padahal kasus kehilangan helm udah sangat banyak. Bahkan aku kemarin sempat dengar juga dari pihak keamanan udah mengajukan juga CCTV. Tapi nihil. Iya, kalau dilihat-lihat tuh kayak miris banget ya mas ya. Iya. Itu sangat-sangat merugikan mahasiswa, apalagi kalau semisal kehilangan helm sampai 3 kali itu kan juga pastinya bakal ngeluarin dana lagi buat beli helm, buat beli ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin ada yang kos, ada yang rumahnya jauh ataupun pengeluarannya kita kan nggak tahu, setiap orang berbeda-beda. Iya. Dan itu harus benar-benar diajukan ke fakultas buat dicari solusinya baiknya gimana gitu. Tapi emang tahun-tahun sebelumnya apakah juga ada permasalahan yang sama kayak gini gitu? Kalau misalkan terkait helm, kayaknya tahun sebelumnya belum ada parkiran tingkat itu deh. Udah ada ya? Berarti udah ada sebenarnya. Iya, cuman di tahun sebelumnya kita belum ngawal sih. Karena kan beda kabinet juga ya, beda pengurus juga, beda orang-orangnya juga. Aku juga masih nggak begitu tahu kira-kira yang dikawal oleh periode sebelumnya itu apa. Cuman setahu aku kalau misalnya terkait sarana prasarana itu selalu dikawal tiap tahun. Cuman pengawalannya itu cuman kita nyerahin kayak naskah akademik gitu, kayak kajian kira-kira yang udah ya, permasalahannya apa aja gitu. Makanya kan tahun ini kita lagi coba bikin pergerakan baru gitu, karena kita ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya itu hasilnya nihil gitu kan. Ya nggak nihil sih, ada tapi dikit. Oke, berarti ini pesan buat teman-teman sobat suara, kalau pakai helm di kampus jangan pakai helm yang bagus-bagus, takutnya dari dimaling nanti. Yang jelek aja, tempelin stiker banyak-banyak. Biar malingnya tuh nggak mau ngambil gitu. Nah, ini mas, terkait sarana dan prasarana, ini ada, aku pernah dengar berita yang baru hangat saat-saat ini, akhir-akhir ini tuh juga terkait peminjaman ruang kelas gitu. Nah, ini kan aku juga ikut organisasi ya mas ya, juga pernah merasakan bagaimana sulitnya meminjam tempat. Kan kalau di FKIP sendiri alurnya kita membuat surat peminjaman, terus diserahkan ke fakultas, ke Bu Esi, dan juga ditandatangani oleh pihak prodi. Namun akhir-akhir ini tuh ruang kelas tuh menjadi permasalahan, yang ini suruh bayar pakai biaya admin. Itu emang benar toh mas? Kalau ruang kelas bayar? Gimana? Kalau ruang kelas tahu aku nggak bayar ya, cuman mungkin persoalannya itu lebih ke perizinannya yang sulit. Oke.
Jadi sebenarnya kita juga pernah penasaran kenapa kok kita pengen sekedar minjem ruang kelas aja kok harus pakai izin Iya. gitu. Dan alasannya itu karena ya masa ayah nggak tahu kegiatan anaknya apa gitu. Alasan dari mereka gitu. Jadi mereka tuh Iya, pengen benar. mantau gitu. Padahal menurutku aku lupa undang-undangnya ada atau enggak. Pokoknya setiap ormawa itu punya apa ya hak independensi gitu. Jadi nggak perlu harus selalu diawasi gitu. Apalagi kalau misalkan kita berbicara kegiatan di ruang kelas, itu otomatis bukan kegiatan yang skalanya besar gitu, atau mungkin bahkan cuma sekedar rapat internal atau mungkin kegiatan apa, kaderisasi kecil-kecilan gitu kan. Nah tapi ketika itu dilarang, tentunya itu sangat menyulitkan gitu kan. Kita cuma pengen rapat aja harus bikin SIK apa gitu. Iya. Sedipantau itu, padahal ya kita punya hak independen gitu, kita bebas gitu pengen ngelakuin kegiatan apa. Dan aku rasa ormawa di FK UNS pasti ya positif nggak sih, nggak mungkin yang macam-macam di ruang kelas gitu kan. Ya itu makanya jadi tanya-tanya juga kenapa kok kita sekedar pengen minjem ruang kelas aja itu harus pakai SIK gitu. Kalau terkait peminjaman gedung Mas, tadi kan kalau ruang kelas itu skalanya mungkin kayak kegiatan kecil-kecilan. Tapi kalau misal ada salah satu organisasi yang meminjam gedung di misal gedung E, gedung F buat acara-acara yang besar tuh apa juga dipungut biaya atau emang prosesnya berbeda dengan peminjaman di ruang kelas? Oke, terkait peminjaman gedung ya. Iya. Ini sebenarnya ceritanya lumayan panjang nih. Gimana? Nggak apa-apa, ceritain. Jadi- Sobat Suara juga penasaran terkait bagaimana alurnya susahnya meminjam gedung di FKIP ini. Iya. Pertama terkait pinjaman gedung ya. Kita tuh sebenarnya ini salah satu isu yang bener-bener ketika aku dilantik pesan dari Mikda tuh cuma satu. Pokoknya periode kita gedung harus gratis. Karena apa? Karena sebenarnya gedung itu dari Univ gratis. Udah ada surat edaran wakil rektor waktu kalau nggak salah di bulan Agustus tahun 2023 terkait dengan peminjaman gedung. Itu tuh harusnya gratis. Karena tendik itu harusnya yang bayar tuh bukan dari mahasiswa tapi dari Univ. Mereka nantinya ngurus kayak ngisi logbook gitu untuk remunisasi. Nah cuman faktanya itu sampai saat ini masih dibebankan ke mahasiswa gitu. Dan kami sempat menyuarakan itu juga langsung ke rektorat. Bahkan aku sampai ketemu sama Prof Muhtar langsung diajak diskusi. Dan emang dari Prof Muhtar gedung itu harusnya gratis. Gedung itu harusnya gratis. Cuman di FKIP itu alasan gedung berbayar itu alasannya uang capek. Uang capek. Iya, unik kan? Itu buat bayar tenaga kebersihan gitu. Iya, tenaga kebersihan, terus operator sound dan juga videotron waktu itu. Nah, kita protes kan, kenapa kok di SK gratis tapi kok realitanya bayar. Nah, akhirnya pihak Univ itu udah negor pihak fakultas. Dan pada waktu udah berhasil. Bahkan kalau misalkan teman-teman di sini yang ikut himpunan mungkin ngerasain lah kemarin dapat cashback gitu. Iya. Waktu itu ketika kita ngadu ke Prof Muhtar langsung bikin sebuah eskalasi atau tindak lanjut gitu lah. Setiap ormawa yang minjem setelah tanggal 23 Agustus kalau nggak salah, itu uang peminjamannya dikembalikan. Dia dapat cashback. Iya. Dan juga uang gedung kedepannya itu gratis. Dan itu sempat berjalan, gedung tuh sempat gratis, uang sempat dibalikin dan seterusnya. Tapi ketika pergantian jajaran dekanat yang baru, itu gedung kembali lagi bayar. Dengan Mungkin perubahan peraturan ya Mas ya? Karena kan baru-baru ini juga lagi ada musim pergantian jabatan gitu. sebenarnya kalau misalkan perubahan peraturan ya, itu nggak ada. Karena Nah, itu, Mas. kalau misalkan kita berbicara peraturan, harusnya kalau misalkan perubahan peraturan tuh terbit lagi SK yang baru. Surat yang baru terkait dengan pinjaman gedung, tapi masih belum ada. Artinya peraturan yang lama yang berlaku terkait pinjaman gedung itu gratis. Dan sampai ini belum ada pembaharuan gitu. Cuman implementasinya aja sih yang baru. Jadi yang tadinya udah gratis, kita ganti jajaran dekanat itu baik lagi jadi bayar. Dengan alasan yang sama, yaitu untuk bayar tendik gitu kan. Cuman kemarin tuh sebenarnya dari kami protes lagi tuh kok bayar. Akhirnya negosiasi. Kalau nggak salah kan sebelumnya dipatok 350.000. Iya. Akhirnya dipatok 150.000 cuman buat operator sound. Buat videotron itu kan videotron sebenarnya hampir sama kayak inilah, kayak smart TV, kayak LCD. Kan cuma tinggal colok-colok kabel, nggak yang terlalu rumit. Tapi kalau sound kan emang kita akuin itu rumit ya. Dan kita pun ya menghargai tendik yang udah bekerja, walaupun seharusnya itu yang bayar dari pihak Univ remunisasi. Cuman kemarin alibi dari pihak dekanat itu terkait dengan remunisasi itu prosesnya sulit, nggak cair lah dan lain sebagainya lah. Jadi ya udah kami maklumi, tapi dengan catatan kita bayar cuma 150.000 di gedung manapun di FKIP. Cuman sayangnya kemarin tuh dapat aduan lagi, Mas aku disuruh bayarnya 350, Mas saya disuruh bayarnya segini gitu. Pembayarannya tuh beda-beda. Iya.
Jadi emang nggak ada apa ya tarif khusus gitu. Padahal kan waktu itu kesepakatan 150, tapi implementasinya kok bisa 350 dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin gitu ya, ngurus peminjaman gedung, itu kan rumitnya minta ampun gitu. Kita harus Iya, nyari-nyari iya. orang yang bertanggung jawab terkait Iya. pinjaman gedung itu kan. Ya itu sih. Pinjaman gedung. Itu kalau misal tadi dari ceritanya Mas Ibnu terkait udah disepakati nih bayarnya 150, tapi dari pihak fakultas implementasinya suruh bayar 300. Itu kalau semisal ditunjukkan SK-nya atau ditunjukkan suratnya itu apa juga kita yang menang atau Kita yang menang. Bahkan 150 sebenarnya kita yang menang. Soalnya kan itu SK gitu. Artian kita berbicara dengan landasan yang kuat gitu. Kita punya landasan hukumnya. SK wakil rektor. Dan kemarin tuh sebenarnya aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama anak pendidikan akuntansi. Mereka kan kebetulan diajar langsung sama Prof Muhtar selaku R2. Mereka tuh Prof Muhtar sering cerita di kelas kalau dia tuh udah berulang kali bilangin pihak fakultas, cuman implementasinya pihak fakultas masih nyuruh mahasiswa bayar gitu. Jadi bahkan wakil rektor yang udah ngomong pun masih kayak gitu gitu. Ya ini sebenarnya yang lagi coba kita usahakan lagi buat kembali gratis ya, cuman kita nggak tahu hasilnya gimana. Tapi secara hukum, secara peraturan gitu, kita yang menang karena kita yang benar gitu. Kita punya pegangan bahwasanya gedung itu harus gratis dan nggak boleh bayar sepeser pun dengan alasan apapun gitu. berarti yang perlu digarisbawahi itu dari pihak-pihak fakultas ya. Dari jajaran-jajaran fakultasnya harus dibenahi terlebih dahulu. Tapi emang pernah ya Mas ya dari pihak rektorat atau menyelidiki kasus ini, siapa sih oknum-oknum sebenarnya yang mewajibkan buat bayar ini atau dananya itu masuk di kantong mana, itu apakah udah pernah? Pernah. Dan itu kemarin pas kita waktu itu sebenarnya di ruangan rektorat juga. Mereka tuh nunjukin kalau misalkan ternyata rekeningnya itu bukan rekening univ, tapi masuk ke rekening pribadi. Ya itu nggak tahu ya rekening siapa, aku juga nggak mau asal nuduh, takutnya fitnah gitu kan. Cuman klaim dari pihak rektorat, jadi kalau misalkan pihak fakultas ini yang ngomong orang rektorat gitu ya, itu masuk ke rekening pribadi. Itu sih. Tapi apa ada hukuman tertentu buat biar fakultas tuh kapok gitu loh, nggak melakukan hal yang serupa lagi di kedepannya gitu? Nah itu sebenarnya kan stakeholdernya rektorat ya. Kami udah nanya, Pak, kita selama ini masih disuruh bayar gini-gini, ada hukuman nggak buat pihak atau teguran lah? Teguran udah jelas ada ya. Cuma mungkin terkait hukuman sampai saat ini aku belum tahu ya apakah ada hukuman khusus atau enggak. Cuman ya ngelihat ini masih berbayar, kemungkinan nggak ada sih. Ya, berarti perlu digarisbawahi banget oknum-oknum yang bermasalah tadi buat menyadarkan agar tidak menyulitkan mahasiswa lagi ya Mas. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah berbicara nih terkait sarana dan prasarana yang ada di FKIP. Nah, nih Mas, ini ada pembahasan baru lagi nih terkait organisasi yang ada di FKIP, bahkan di UNS. Dengar-dengar ini dari pihak atasan, nggak tahu ya dari fakultas ataupun dari rektorat ini terkait kajian demisioner Ormawa yang harus dipercepat di bulan Desember gitu. Itu cerita lengkapnya gimana Mas? Mungkin sobat suara yang juga mengikuti organisasi juga pasti pernah mendengar mungkin sekilas dengar dari teman terkait harus grademis gitu. Itu mungkin dari Mas Ibnu bisa menjelaskan lebih tepatnya itu bagaimana itu? Oke. Mungkin kalau misalnya ngejelasin lebih tepat, aku sebenarnya kurang bisa ya, karena terkait dengan demisioner ini kebetulan yang ngurus itu langsung Presmikdat sama jajaran Kahim. Jadi langsung eksekutif tertinggi gitu ya. Aku nggak terlibat secara langsung dan alhamdulillah tumben dia gak ngajak aku gitu masalah kayak gini. Karena biasanya dia kalau dipanggil tuh selalu temenin yang ini enggak gitu. Jadi mungkin aku cuma bisa menceritakan dari yang aku tahu aja ya. Sebenarnya kan kemarin tuh sempat demisioner organisasi itu diminta di tanggal 24 November kalau nggak salah ya, pokoknya sekitaran November itu. Dan ya itu jadi permasalahan, banyak yang protes. Kenapa? Karena yang namanya kebijakan itu harusnya misalkan kebijakan itu terbit di tahun 2024. Berarti implementasinya itu harusnya di tahun 2025. Tapi kemarin kebijakan yang terbit di 2024, implementasinya di 2024. Sedangkan setiap ormawa, setiap UKM itu mereka udah punya rancangan sendiri tuh. Udah punya timelinenya sendiri, kira-kira prokernya apa, selesainya kapan, demisnya kapan, restrukturisasinya kapan, kaderisasinya kapan, itu tuh udah ada. Makanya dengan adanya kebijakan yang bisa dibilang tiba-tiba gitu ya, cuman sebulan sebelumnya dan itu udah harus demis,
ya kita nggak bisa karena kita sendiri udah punya timeline tersendiri gitu, kita udah punya alurnya sendiri, tiba-tiba harus dipadetin. Bahkan kemarin tuh sempat banyak yang cerita, Mas, aku karena kebijakan ini 1 bulan bisa ngejalanin 5 proker gitu. Bayangin, sedangkan kita tuh notabene di sini tuh nggak cuma organisasi, kita masih ada tanggung jawab kuliah dan ya mungkin tanggung jawab lainnya, dan harus dikebut gitu proker-prokernya, dan terpaksa harus dikebut memang karena ya itu tadi peraturan demisioner. Cuman setauku perkembangannya kemarin juga sempat ada forum juga, forum komunikasi antara jajaran dekanat sama seluruh pihak eksekutif lah, BEM dan himpunan-himpunan gitu. Dan kemarin tuh dari hasil itu ada lagi forum antara pihak dekanat sama pembina himpunan kalau nggak salah. Dan itu hasilnya di tanggal sekitar 14 Desember 14 atau 13 antara itu akhirnya diundur gitu ya, walaupun masih kurang memuaskan gitu ya, cuman dari November ke Desember karena beberapa himpunan dari yang aku tahu tuh ada yang baru demis di bulan Februari. Timelinenya tuh bener-bener beda-beda banget, soalnya kan ya dinamika tiap organisasi juga beda-beda gitu. Aku yakin mereka punya pertimbangannya sendiri lah untuk dalam pembuatan timeline itu. Makanya terkait dengan demisioner ini sebenarnya yang jadi permasalahan adalah kebijakannya dibuat tahun ini, implementasinya juga tahun ini gitu, dan dalam kurun waktu yang dekat. Mungkin kalau misalkan awal-awal sebelum tercipta kabinet baru mungkin kalau di himpunan itu nggak apa-apa, kita masih bisa ngerancang timeline. Tapi ini kita timeline udah jadi, tiba-tiba ada kebijakan ini, ya otomatis kita keberatan dong. Akhirnya protes, ya akhirnya dapat di tanggal 13 Desember itu tadi. Itu dari pihak atasan kira-kira alasan buat nerbitin kebijakan itu apa sih, Mas? Sebenarnya itu kalau nggak salah itu dari surat edaran dari rektorat juga, dari pimpinan atas emang. Jadi ketika kita protes ke pihak dekanat pun mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka cuma bisa bilang kita bakal menyuarakan hal ini untuk dikaji ulang. Dan akhirnya kemarin mungkin ada forum juga antara fakultas dan rektorat, karena setauku yang protes gak hanya FKIP ya, tapi dari pihak-pihak lain juga banyak yang protes. Akhirnya dikasih waktu sampai Desember. Tapi di fakultas-fakultas lain apa juga mengalami masalah yang sama terkait kajian demisioner ini? Kemungkinan besar ya sih, walaupun aku sendiri belum dengar ya, tapi aku yakin beberapa mungkin ada yang terdampak juga gitu. Jadi emang kebijakan itu menyulitkan buat sebagian besar ormawa ya. Apalagi kita udah ngerancang sedemikian rupa bulan ini, tapi malah dari pihak atasan memberikan kebijakan secara mendadak buat harus demis di bulan ini, dan juga harus ganti kabinet tuh mungkin buat teman-teman yang ikut organisasi atau buat ngeplink. Mungkin buat teman-teman yang ikut organisasi juga mungkin buat evaluasi kedepannya mungkin bisa dikaji ulang agar nantinya kabinet-kabinet selanjutnya juga pastinya dapat berjalan dengan lancar, dan juga aku gak mudah bermasalah nih. Kalau nggak kata aja gak di pembahasan ya. Oke. Udah sih. Gue dikat ya, Mas ya. Nah, oke. Tadi Sobat Suara, kita udah mendengarkan cerita dari Mas Ibnu yang selaku Menko ya Mas ya? Iya. Menteri Koordinator dari Pengetahuan dan Pergerakan terkait sarana dan prasarana yang ada di FKIP ini khususnya. Nah, mungkin kalau teman-teman dari Sobat Suara yang menonton video ini yang memiliki keluh kesah, yang memiliki unek-unek terkait sarana dan prasarana, mungkin bisa diadvokasikan melalui teman-teman layanan di himpunannya masing-masing, terkhusus di Himanomi. Mungkin kan juga ada yang namanya mafia audiensi dosen, itu mungkin teman-teman dari Himanomi juga jika ingin menyuarakan terkait kondisi atau permasalahan-permasalahan yang ada di khususnya di gedung B ini, bisa langsung diadvokasikan melalui mafia tersebut, agar nantinya teman-teman dari Himanomi juga dapat menyuarakannya dan dapat mencari solusi depannya lebih baik. Oke. Nah, mungkin Sobat Suara, cukup sekian podcast pada hari ini yang Peggy.
kali ini kita udah Aku ngeblank. kampus FKUNS sama ya yang berbeda sama info PPFTB Mas Ibnu. Dari itu ada ini kata-kata untuk yang langsung itu aja terus langsung Blank mbak, kok saya? Sorry ya mas ya. Iya game pertama ini tunggu sih mbak Salsa. Pas diskusi lancar ya, penutupnya ngeblank ya. biasanya Emang iya toh? kalau menutup itu mendadak gitu gara-gara Nggak ada closing statement dulu kah apa gimana? Ada nanti. Ada. Mulai ya. Oke, Sobat Suara, pada episode kali ini kita udah mendengarkan berbagai cerita dari Mas Ibnu selaku Menteri Koordinator BEM FKIP di bidang pengetahuan dan pergerakan ya Mas ya, Iya. terkait sarana dan prasarana dan juga kondisi yang ada di fakultas kita tercinta FKIP yang ternyata memiliki banyak berbagai masalah di dalamnya. Nah, mungkin dari Mas Ibnu sendiri, apakah memiliki kesan pesan buat fakultas kita ataupun buat teman-teman Sobat Suara terkait pembahasan kita pada hari ini tadi yang udah kita kaji bersama-sama? Oke, mungkin terkait pesan ya. Iya. Kalau kesan ya mungkin nggak terlalu itu ya, lebih ke pesan sebenarnya. Mungkin pesanku buat teman-teman semuanya, ya tadi aku udah cerita banyak ya gitu terkait dengan kondisi-kondisi sarana prasarana fasilitas di kampus kita ini khususnya di FKIP gitu. Ya mungkin teman-teman di sini yang nonton video ini mungkin beberapa ada yang relate, tapi mungkin banyak juga hal yang nggak relate. Tapi aku harap teman-teman semua walaupun nggak relate tapi mengetahui fakta bahwa adanya teman-teman kita yang masih kesulitan gitu ya dalam belajar, yang fasilitasnya belum terpenuhi. Aku harap teman-teman juga bisa ikut bantu menyuarakan, dan kebetulan nanti rencananya dari BEM FKIP itu bakal ada mengadakan sarasehan juga dengan pihak dekanat untuk mendiskusikan hal-hal ini gitu ya. Jadi semua hal yang udah kita kumpulkan, semua isu yang udah kita himpun itu nggak hanya berhenti di kami aja, tapi akan kami sampaikan juga ke pihak dekanat. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sekiranya pengen ada yang disampaikan juga bisa ikut sarasehannya aja. Dan juga mungkin pesan dari aku, buat teman-teman semua, aku harap teman-teman jangan berpikiran apatis gitu ya. Ya tetap berharap aja terkait dengan adanya perubahan lebih baik, tetap berusaha. Entah nantinya usaha kita itu akan membuahkan hasil atau enggak, tapi seenggaknya kita berusaha dan kita menunjukkan bahwasanya kita itu nggak akan diem aja ketika hak-hak kita itu dirampas. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, buat Sobat Suara, tadi pesan dari Mas Ibnu terkait pesan buat fakultas kita tercinta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semoga juga kedepannya bisa berkembang lebih baik, sarana dan prasarananya mampu terpenuhi sehingga kita sebagai mahasiswa pendidikan mampu belajar dan juga didukung dengan media-media pembelajaran yang juga memadai juga. Nah, mungkin itu aja episode pada hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga like, comment YouTube-nya Himanomi dan juga Spotify dari Himanomi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.